Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini Alhamdulillah kita bertemu kembali di acara podcast Insan Mulia Surakarta. Hari ini kita hadirkan kembali yaitu Dr. Ari Aji Astuti MPD selaku Bidang Pendidikan Yayasan Insan Mulia Surakarta. Nah, kalau kemarin bahasannya tentang Ramadan. Hari ini kita punya bahasan yang lebih luar biasa karena memang kita akan membahas di detik ini, hari ini, kebutuhan kita untuk belajar tentang adab. Untuk siapa sih? Untuk kita dan generasi mendatang. Nah, kita sapa dulu ya Ustazah Ari Aji Astuti. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih hari ini bisa gabung di podcast Insan Mulia Surakarta. Baik, sama-sama, alhamdulillah. Kalau kemarin bersama Ustazah Izzah ya, hari ini bersama saya Ustazah Novi Sri Putiasrini. Nah, Ustazah, ini sama-sama kita santai-santaian nih ya. Kalau kemarin kita bicara tentang Ramadan. Nah, hari ini kita bicara tentang sesuatu yang dulu sudah dirisalahkan oleh Rasulullah ya, bahwa Rasulullah itu hadir di dunia, di umat manusia itu untuk menyempurnakan akhlak ya. Kalau akhlak itu dalam bahasa Indonesia itu kadang sama ya, sejajar dengan adab, Ustazah. Baik, iya betul. Iya. Nah, kalau kita tengok nih zaman sekarang nih generasinya sudah jauh dari generasinya Ustazah dulu ya. Baik, iya Kalau betul. Ustazah tuh kelahiran berapa nih? Saya 60-an. Wah, kalau 60-an itu berarti generasi X atau baby boomer ya? Baby boomer. Oh, baby boomer. Nah, ternyata Ustazah Ari Aji ini tidak hanya di generasi awal, ternyata udah generasi dahulu banget ya. Ya, insya Allah nih ilmunya mantap nih. Pemirsa semuanya ya, ayah, bunda, papa, mama, abi, umi ya. Nah, kita akan sempatkan belajar dengan Ustazah Ari. Nah, kalau ada generasi baby boomer, kemudian generasi X, Z, kemudian alpha ya. Alpha kemudian ini sekarang itu mau menyambut beta nih. Nah, perkara adab tuh luar biasa Ustazah ya. Anak-anak yang dilahirkan di 10 tahun terakhir ini ya, 10 sampai 20 tahun terakhir ini perlu pendampingan yang luar biasa. Nah, kita akan coba ya menanyakan ilmu-ilmu apa yang harus kita ketahui itu untuk mendampingi anak-anak kita agar esok menjadi generasi robani yang gemilang. Siap ya? Oke. Gini Ustazah. Baik. Karena innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak ya. Iya. Nah, sekarang saya pengen nanya nih, karena saya juga ternyata orang tua nih dari 2 orang anak yang benar-benar juga saya dampingi karena kan ini generasi alfa Ustazah. Nah, ini apa sih pentingnya adab gitu dalam kehidupan kita? Adab itu sangat penting dalam kehidupan kita karena dia menjadi tolak ukur pergaulan bersama manusia ya, sesama manusia. Orang yang memiliki adab yang baik itu dia akan diterima. Orang yang memiliki adab yang baik dia akan menghindarkan diri dari sebuah konflik. Nah, sehingga ketika seseorang memiliki adab yang baik itu akan membawa suasana yang nyaman bagi siapa saja. Oh gitu ya. Iya, jadi maka Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada para orang tua ya, dalam satu sabdanya,
beliau bersabda, akrimu auladakum bi ahlakil karimah. Jadi muliakanlah anak-anak kalian dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Artinya apa? Membekali anak dengan akhlak yang baik itu adalah sebuah kebaikan bagi orang tua terhadap anak-anaknya. Kenapa? Karena anak akan menjalani kehidupan. Ketika mereka masih kecil, oke, dia sama orang tuanya, sama pendampingnya di rumah. Tetapi ketika nanti dia dewasa, dia akan keluar, bergaul dengan masyarakat, bertemu dengan berbagai macam kalangan manusia. Nah, adab atau akhlak ini menjadi sebuah alat ya. Dia akan diterima atau tidak di kalangan masyarakat itu, bersosialisasi, betul. Maka kalau kita membekali anak dengan akhlak yang mulia, itu merupakan pemuliaan anak ya dari orang tuanya. Gitu ya. Jadi sebenarnya memang peran orang tua itu sebagai peran yang paling utama. Betul. Ya dalam Iya. Di samping menawi ya karena ada pendamping pendidikan yaitu sekolah ya. Jadi memang sebenarnya kita harus memilih sekolah yang benar-benar sinkron dengan visi akhlak betul, ya. Betul. Jadi salah satu rekomendasinya ada Insan Mulia Surakarta. Insya Allah ya. Sesuai dengan namanya. Kita ingin menjadikan anak-anak kita anak-anak yang mulia. Jadi insan mulia ya, jadi bukan hanya nama sekolahnya. Tapi juga karakternya gitu ya. Kita sama-sama berdoa ya untuk mama, papa, abi, umi, ayah, bunda yang sudah menyekolahkan Ananda di Insan Mulia, iringi dengan doa karena kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Gitu. Kemudian karena tadi saya sudah sampaikan ya Ustazah, orang tua itu menjadi poros pelaku utama untuk mendidik anak agar berakhlak mulia. Kemudian bagaimana sih sikap orang tua gitu ya yang harus diterapkan kepada anak dengan keadaan sekarang yang tantangannya itu luar biasa banget gitu. Kalau dalam teori pendidikan Islam itu, yang pertama sekali harus dilakukan oleh orang tua itu adalah memberi contoh teladan. Masya Allah. Jadi memberi contoh. Kalau kita ingin anak-anak kita memiliki akhlak yang baik, maka orang tuanya harus memiliki akhlak yang baik dulu. Jadi berikan contoh kepada anak-anak kita. Maka pada usia-usia level bawah ya, anak-anak masih terutama balita itu sebenarnya nggak perlu banyak ngomong kita, nggak perlu banyak nasihat. Jadi ingin menciptakan anak yang berakhlak baik itu bukan dengan ngasih tahu kamu harus sopan, kamu harus baik, kamu harus begini begitu, tapi kasih contoh perilaku orang tua. Nggak banyak cakap. Ya, jadi misalnya kita ingin mengajarkan kepada anak berakhlak baik kepada orang tua. Nah, kita tunjukkan misalnya kepada orang tua kita salim cium tangan. Gitu. Nah, anak melihat, langsung, maka anak akan mengikuti gitu. Itu yang pertama contoh. Kita ingin melatih anak untuk disiplin, meletakkan barang di tempatnya, membuang sampah di tempatnya, kemudian mengikuti jadwal waktu, jam 7 harus sampai sekolah, itu berangkatnya jam berapa. Itu kita memulai dari diri kita, dari orang tua. Nah, setelah memberi contoh itu pembiasaan. Biasakan. Kalau sesuatu ketika sudah biasa itu ringan saja dilakukan ya. Jadi kalau saya sudah biasa kalau mau berangkat itu salim sama ayah bunda, kemudian cium tangan, kemudian assalamualaikum, mohon doa saya berangkat. Biasa itu sudah enak saja. Ngalir gitu ya. Ngalir. Jadi tidak lagi jadi beban gitu ya. Nah, setelah dibiasakan lalu kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita biasakan, kita memberi nasihat. Metode yang ketiga ya. Jadi menasehati itu ternyata tidak di poin pertama. Nggak di depan ya. Bukan di depan. Jadi nasihati ketika kita melihat anak
menyimpang dari yang kita inginkan baru nasihati. Dan nasihatinya pun metode Rasulullah itu ada ini ya, ada tahapan-tahapannya, tidak langsung ini gitu ya. Kemudian setelah menasihati apa? Diawasi, dipantau gitu ya. Jadi orang tua juga memantau anak saya ini benar sudah melakukan adab-adab yang saya contohkan, benar sudah melakukan perilaku yang saya nasihatkan, dan seterusnya. Itu diawasi, dikontrol, intinya dikontrol. Ketika kemudian kita sudah mulai menitipkan anak di luar, disekolahkan atau di komunitas apa begitu ya, kita pun perlu berkomunikasi dengan gurunya, kita bertanya pada teman-temannya gitu ya. Itu dalam rangka mengontrol apakah anak saya itu sudah sesuai dengan yang saya inginkan perilakunya atau belum gitu. Nah setelah itu setelah mengontrol itu, ketika ternyata anak melakukan kesalahan-kesalahan ya, maka Rasulullah boleh orang tua itu menghukum. Ya. Tetap ada. Ada. Jadi pendidikan tarbiyah bil ukubah istilahnya ya. Pendidikan dengan hukuman. Nah, contohnya apa? Contoh dalilnya Rasulullah bersabda bahwa suruhlah anakmu sholat di usia 7 tahun. Dan ketika 10 tahun belum melakukan sholat, pukullah gitu. Nah, tapi cara mukulnya itu kan ada. Ada caranya memukul, juga ya. Tidak sekonyong-konyong ambil. Enggak. Memukul dengan alat yang tidak menyakiti. Gitu. Memukul dengan cara yang baik. Memukul yang menimbulkan jera. Menimbulkan jera itu bukan menyakiti fisik ya. Tetapi menjadi pelajaran. Jadi ada anak itu merasa dalam hatinya itu, oh ya aku sudah melakukan kesalahan, aku harus memperbaiki. Timbullah kesadaran di situ. Tapi kalau mukulnya itu menyakiti fisik, itu akan menjauhkan justru. Kenapa? Karena sakit hati itu akan menimbulkan perilaku-perilaku yang malah menyimpang gitu ya. Jadi itu ada tadi pertama memberikan contoh, yang kedua membiasakan, yang ketiga menasehati, yang keempat mengontrol, baru yang terakhir memberi hukuman jika anak melakukan pelanggaran dan pantas dihukum. Jadi kalau pelanggarannya ringan-ringan saja belum boleh dihukum. Jadi batasannya masih dinasihatin ya Bu ya? Iya seperti itu. Nah itulah penting. Kenapa adab itu penting? Karena memang anak akan bergaul dengan masyarakat luas, dan itu akan menjadikan dirinya ya sukses atau tidak di dalam pergaulan masyarakat itu. Modalnya adalah adabnya. Oh Masya Allah. Jadi gitu. Memang adab itu lebih daripada ilmu. Betul. Ya Ustazah. Ini harapannya ya ayah bunda, papa, mama, abi, umi ini dari 5 tahap itu jangan sampai di tahap kelima ya Ustazah. Betul. Jadi kalau bisa dinasihatin selesai ya sudahlah. Iya. Nggak berlaku hukuman tersebut. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai kita memudah-mudahkan menghukum anak. Iya. Ya. Luka hati ya. Malah lebih repot nanti. Betul. Baik, tadi kan ternyata orang tua sebagai poros utama dalam mendidik akhlak ya, adab anak itu luar biasa gitu. Kemudian kira-kira nih ketika merasa ini di batasan usia yang sudah mapan nih adabnya itu, orang tua itu nanti dapat apa itu Ustazah? Dari anaknya yang istilahnya wis temoto gitu. Anak yang sudah temoto, akhlaknya sudah baik, insya Allah perilaku baik anak itu akan memberikan efek baik pada orang tuanya. Pasti. Ya? Pasti. Apapun amal soleh yang dilakukan anak, orang tua dapat pahalanya juga. Itu jariah ya. Betul. Jadi jangan pernah khawatir bahwa kalau saya memberikan pendidikan kepada anak, menghabiskan uang banyak,
menghabiskan tenaga banyak, menghabiskan waktu banyak. Terus tiba-tiba nanti apalagi ketika dewasa, kalau anak perempuan menikah dengan orang lain lalu dibawa pindah tinggal dengan bersama suaminya, saya dapat apa? Enggak. Pahala kita mengalir bahkan sampai kita tidak ada. Ya gitu. Jadi bahkan ketika anak misalnya anak bersedekah gitu ya, tidak mengatasnamakan sedekah ini pahalanya untuk orang tua saya ya Allah, itu otomatis orang tua dapat tetap. Iya, kenapa? Karena anak berlaku seperti itu, anak memiliki keinginan untuk bersedekah, itu kan akibat dari pendidikan orang tuanya. Bisa jadi orang tua, saya merasakan begini. Jadi kadang-kadang sesuatu yang saya lakukan, padahal anak saya tidak tahu bahwa saya melakukan itu. Itu suatu hari ternyata anak saya melakukan hal yang sama. Oh ya? Iya betul. Jadi maka hati-hati di situlah orang tua ya. Jadi Masya Allah ya. Padahal dia nggak lihat. Ternyata dia melakukan hal yang sama. Dan seringkali kalau saya melihat ya, masalah sedekah, masalah membantu orang lain, masalah menyelesaikan urusan orang lain, anak saya lebih bagus daripada saya. Jadi lebih ini gitu ya. Saya, Masya Allah, itulah yang akan kita dapatkan. Bisa jadi memang anak nggak memberi apa-apa misalnya ya. Kalau saya sering dikasih apa-apa gitu. Alhamdulillah. Tiba-tiba dikasih hadiah, tiba-tiba dibeliin ini gitu ya. Jadi jangan pernah khawatir bahwa kita nggak akan dapat apa-apa, enggak. Iya, enggak. Karena Rasulullah pun kan sudah memberitahu ke kita ya, bahwa terputuslah amal anak Adam kecuali yang 3. Apa? Ilmu yang bermanfaat, sodakoh jariyah, dan anak soleh yang selalu mendoakan. Tercantum ya dalam hadis. Jadi kalau dia punya anak soleh, anak yang berakhlak yang baik itu kan berarti anak soleh. Iya. Soleh mendoakan orang tuanya, maka terus mengalir pahalanya untuk orang tuanya. Dan ini adalah menjadi aset. Saya suka mengatakan bahwa anak adalah aset masa depan orang tuanya. Bukan saja aset kehidupan dunia, tetapi yang paling penting adalah aset kehidupan orang tua di akhirat. Bisa jadi nih ya, dengan dosa-dosa kita kali itu ya, papa, mama, ayah, bunda semuanya yang nyelamatin kita dari api neraka dari doa anak-anak kita ya. Betul. Wah, benar berarti Ustazah nih aset luar biasa dunia wal akhirat. Betul, iya. Maka disitulah pentingnya kita memberikan pendidikan yang benar kepada anak-anak kita. Wah, berarti kita tetap sebagai orang tua ya harus belajar bagaimana membimbing anak-anak kita sehingga anak-anak itu benar-benar menjadi aset luar biasa untuk kita di dunia dan untuk kita di akhirat gitu. Nah, beranjak dari rumah ya, kalau orang tua itu kan rumah nih Ustazah. Nah, kita itu kan mestinya anak-anak tumbuh dengan pendidikan juga. Ini kita merambah ke sekolah. Baik. Nah, salah satu yang digagas juga Insan Mulia ini kita berusaha untuk mendidik Ananda berakhlak mulia. Nah, menjadi generasi yang diharapkan tersebut. Kemudian ada adab di sekolah. Adab di sekolah ya adab kepada guru, adab kepada teman lingkungan sekitar gitu. Bahkan seperti yang saya sebutkan tadi, adabu qabla ilmu. Ini bagaimana nih Ustazah untuk agar anak-anak itu punya adab yang baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian peran orang tua untuk mengarahkan anaknya agar punya adab yang baik kepada gurunya, kemudian kepada teman-temannya, sehingga teman-temannya di sekolah itu juga menerima dia dengan bahagia. Jadi begini, sebelum orang tua menyekolahkan putra-putrinya, ya,
sebelum anak-anak mencapai usia sekolah, maka orang tua itu wajib memilih sekolahnya. Gitu. Caranya bagaimana memilih sekolah? Adalah melihat kurikulum sekolah tersebut dan melihat gurunya. Gitu ya. Oh, ketika sudah tahu, kurikulumnya sesuai dengan visi misi saya misalnya ya. Oh, saya lihat gurunya. Karena ada sekolah-sekolah yang labelnya sekolahnya bagus, kurikulumnya bagus, tertulisnya ya. Tapi ternyata gurunya di luaran tidak sesuai ketika di sekolah misalnya. Itu saya tidak merekomendasikan yang begitu. Maka itulah salah satu cara kenapa guru-guru pun juga yayasan memberikan pembinaan itu supaya setiap sebulan sekali ya, luar biasa. Jadi yayasan ini ngasih jadi kita guru advice itu ya. bukan hanya sekedar mengarahkan anak, tetapi juga dia juga diarahkan gitu supaya benar. Nah, maka kemudian anak-anak bagaimana tugasnya kepada guru? Dia juga harus menghormati gurunya, harus taat kepada gurunya, ya, harus mengikuti apa-apa yang diinstruksikan oleh gurunya. Nah, maka disinilah perlu kerjasama yang baik antara guru dan orang tua. Salah gitu. Satunya tadi ya, Ustazah, komunikasi. Betul. Dan kemudian bagaimana dia dengan teman-temannya gitu ya. Maka pilihkan teman yang baik. Salah satu cara kita tahu baik atau tidak teman anak-anak kita orang tua mengenali teman anak saya itu siapa saja ya, bagaimana karakternya gitu, siapa orang tuanya, apa profesinya. Nah, saya selalu berusaha untuk ini, dengan siapa anak saya berteman, baik teman online maupun teman offline ya, teman sekolah maupun teman main. Itu penting karena lingkungan itu sangat besar pengaruhnya terhadap karakter, terhadap adab anak-anak kita. Jadi kadang-kadang kita sudah di rumah itu sudah kita tata, sudah kita ini, ternyata di luar ketemu dengan yang adabnya kurang baik, berubah. Kita harus mereparasi gitu ya, dan mereparasi itu lebih sulit dibanding dengan menanamkan. Gitu ya. Jadi begitulah kita kontrol. Jadi fungsi kontrol tadi itu seperti itu. Maka kemudian kita pesankan, nanti kalau di sekolah begini, dan jangan sekali-sekali bilang pada anak-anak, nanti dimarahi bu guru loh. Gitu. Nanti dimarahi pak guru loh gitu ya. Artinya kalau kita mengatakan seperti itu kepada anak itu jadi malah kurang bersemangat sekolah. Ngapain aku sekolah nanti dimarahi bu guru gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Ketika sadarnya ya, betul. Kan banyak tuh di luar sana orang tua yang sering begitu ya. Ayo cepat-cepat, jangan terlambat. Nanti kalau terlambat dimarahi bu guru. Nah, itu jadi bahasa yang kurang tepat ya, bahasa yang kurang tepat. Jadi pesan di surat An-Nisa ayat 9 yang wal yaqulu qawlan sadida, itu, dan ucapkanlah perkataan yang baik, termasuk di dalamnya itu gitu. Berkata-kata yang baik. Jadi berikanlah motivasi-motivasi. Kalau nanti ketemu orang yang demikian, sikap kamu bagaimana? Kalau temanmu begini, sikap kamu bagaimana? Seperti itu. Jadi itu perlu kita biasakan di rumah untuk anak-anak, sehingga ketika di luar pun dia bisa sopan, bisa baik, bisa terjaga gitu. Masya Allah. Ternyata luar biasa nih, daging semua nih. Ada banyak pertanyaan yang belum saya bisa sampaikan. Ini belum berkasus loh Ustazah. Ya mungkin ada anak yang lari maplas, kemudian omongnya nggak baik. Sekarang kan anak-anak macam-macam, kalau ada bahasa yang baru viral langsung dia mencuat tanpa tahu apa maknanya. Itu ya salah satu kunci dari tadi yang sudah disampaikan Ustazah itu adalah pemantauan. Jadi ayah bunda, abi umi, papa mama, jangan lupakan komunikasi dengan ibu guru atau bapak guru di sekolahan.
Sehingga apa? Betul. Kita nanti bisa sama-sama bertukar informasi untuk kebaikan Ananda. Gitu. Nah, ini saya mau pengen Ustazah, karena sudah waktunya agak panjang nih ya, closing statementnya. Baik, ya. Semakin hari semakin banyak tantangan kita mendidik anak, dan semakin hari usia kita semakin tua, sehingga ketika kita menghadapi anak itu tentu kita harus juga menyesuaikan keadaannya. Kita juga harus belajar terus ya. Orang tua itu harus belajar terus, menyesuaikan diri. Perkembangan zaman kita berusaha untuk mengikuti. Ya, jangan sampai kita kurang informasi sehingga kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Maka kita berupaya untuk sebaik-baiknya mengimbangi itu. Lalu jangan pernah lupa mendoakan anak-anak kita. Jadi doa orang tua adalah doa yang makbul. Jangan sembarangan berkata, karena kata-kata seringkali menjadi sebuah doa ya. Jadi bismillah, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah, menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang sehat dan kuat, cerdas dan pandai, sehingga mereka menjadi anak yang berkualitas, mampu menjalani kehidupan dengan sukses dan selamat dunia akhirat. Amin. Gitu. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, di penghujung podcast Insan Mulia Surakarta bersama Ustazah Ari Aji Astuti, kita bertemu kembali di lain waktu. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya ayah bunda, papa mama kalian yang ada di rumah ataupun di tempat-tempat tertentu. Kita tetap bersama-sama membimbing Ananda untuk menjadi generasi yang baik, berakhlak mulia, solih dan solihah, insya Allah menjadi aset kita dunia akhirat. Bertemu kembali di podcast Insan Mulia di episode mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.